Ya, bisa dia menyampaikan beberapa materi berkaitan dengan materi itu bergerak yang jadi materi-materinya ini tidak asing lagi di teman-teman. Mungkin juga materi-materi yang akan saya sampaikan ini tidak banyak, nantinya bisa menjadi panduan teman-teman itu jadi lebih sebenarnya lebih mudah senior kita semua sudah profesional ya. Nah, sini ada beberapa materinya itu budaya positif. Jadi di sini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan tentang Indonesia, juga kontrol, kemudian posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang pertama itu 5 kebutuhan dasar manusia, 5. Pertama bertahan hidup, bahasa Indonesia survival. Ini tidak perlu lagi saya harus terangkan karena menurut saya guru sudah memahami kebutuhan dasar manusia, yang terima, kemudian ada kemanusiaan, kemudian ada kebebasan. Nah, kebutuhan ini mempengaruhi manusia dan bila tidak terpenuhi, seseorang itu menunjukkan perilaku bertentangan dengan nilai kebijakan. Mungkin ini terjadi ke siswa-siswa kita. Jadi kebutuhan dasar mereka di sekolah maupun di rumah tidak terpenuhi, maka mungkin sebab itu perilaku murid-murid kita beda dari yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada teori kontrol, di sini dikemukakan oleh William Wilson. Di sini ada 4, ada fungsi green dan ini saya jelaskan sedikit. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu kalau murid memilih ini mungkin sering alami yang guru kelas pasti mengalami. Kemudian yang selanjutnya ada uji bahwa penguatan positif dan inilah nanti posisi kontrol kita sebagai seorang guru dikelihatan lagi. Kemudian yang selanjutnya ada uji bahwa etik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik merasa bersalah untuk murid menuju pada identitas yang gagal. Ini kita mungkin sering merasa bersalah. Mungkin tadi 5 dasar kebutuhan murid tidak terpenuhi. Jadi biasanya membuat murid itu ketika bersalah kita membuatnya pasti merasa bersalah. Jadi kita manusia biasa pasti pernah melakukan. Dan selanjutnya di halaman ini ada ilusi bahwa orang dewasa terlihat maksa. Pasti apalagi kita yang sudah menjadi orang tua, mau tak mau kita harus memaksa berarti untuk membuat yang lebih baik lagi. Lakukan untuk mungkin rumah ataupun nah, di situ ada kabel, ada stimulus respon, kemudian kontrol. Nah, ini respon kita secara manusiawi. Kita menganggap biasanya kebutuhan kita itu sama semua. Kebutuhan peserta didik itu sama semua. Tapi kenyataannya mungkin realitasnya pasti akan berbeda. Di situ ada semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Tidak terjadi pada peserta kita. Contohnya tadi kita ada yang mampu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama kita. Kita bisa mengontrol mereka, kita bisa memahami pandangan lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya kita tidak bahas panjang lebar. Nah, di sini ada makna disiplin. Dan kita mendengar kata disiplin, kita
teratur dan kepatuhan terhadap peraturan. Mungkin juga sering membutuhkan hukuman padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin tidak jadi hukuman itu adalah salah satu alternatif akhir dan kita tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu sebenarnya apa namanya urutannya yang terakhir. Tapi karena termasuk saya juga mungkin teman-teman juga sering ya itu manusiawi, itu sangat manusiawi dan tidak bisa disalahkan. Kemudian selanjutnya di halaman selanjutnya, nah sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan baik pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi politik yang berasal dari dalam diri sendiri dan itu bukan yang berasal dari luar diri sendiri. Itu ada 6 nilai kebajikan universal yang pertama itu jelas saya yakin ini sudah paham dimensinya dimensi iman sendiri kritis dan global bergotong royong dan kreatif sudah memahami. Kemudian yang kedua itu ada IBO Primary Grade Program spirit yang kita harapkan dari murid yang kita didik ada toleransi, rasa hormat, kita mandiri, menghargai dan antusias, empati, pengetahuan sampai komitmen. Kemudian yang ketiga 9 pilar karakter itu ada 3 utama dan guna ciptaannya kemandirian dan tanggung jawab sampai yang terakhir kedamaian dan persatuan. Yang keempat ada petunjuk sumber hidup untuk keterampilan hidup daripada keterampilan hidup dapat dipercaya berinvestasi mendengar yang aktif sampai memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kemudian untuk petunjuk hidup dari peduli sampai persahabatan bisa berkecimpung dan saya yakin bahwa hidup itu sudah melaksanakan kebajikan yang kita tahu ini tadi yang kita harapkan dari diri kita. Yang kelima ada the seven emotional virtues itu ada empati sampai tadi. Dan yang keenam ada project ini juga sama Bapak Ibu. Ini sama untuk kebajikan universalnya sama dengan yang berbeda. Nah, ini yang ingin saya berbagi dengan Bapak Ibu guru. Saya yakin Bapak Ibu guru mungkin jauh lebih memahami ini daripada saya. Jadi kita berbagi. Nah, ini ada hubungan konsekuensi dan bersekutu. Nah, apa perbedaannya? Hukuman ini sifatnya orang memberi sanksi orang dan biasanya jangka pendek. Jadi anak tidak menyadari sama juga dengan konsekuensi. Nah, yang kita harapkan adalah di sini ada restitusi. Ini restitusi menciptakan kondisi baik murid mereka kembali kepada dengan karakter yang sebenarnya lebih kuat dan kita harapkan. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah melaksanakan restitusi ya, karena mengharapkan siswanya atau didiknya tidak merasa bersalah tetapi mereka pada akhirnya nanti memperbaiki perbuatan mereka yang kita atau mereka dan yang kita tidak salah. Dan saya yakin kita semua di sini sudah melaksanakan restitusi. Nah, di halaman ke-6 selanjutnya ada restitusi, perbedaan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, restitusi. Nah, terkadang hukuman ini kebanyakan membuat gagal, sedangkan konsekuensi ini menjadikan siswa itu bisa lihat perbedaannya. Misalnya saya ambil contoh perilaku pasif, agresif, mendadak, sebuah diam di kelas, nakal, mungkin kita bisa memberikan hukuman. Mungkin juga kita bisa memberikan konsekuensi seperti penguatan, hanya bertahan
bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan eksklusif masalah itu bisa terjadi. Nanti kita bisa melihat peserta itu untuk memahami kesalahan. Saya yakin di sini sudah berdiri. Saya yakin. Nah, selanjutnya di halaman 7 di situ ada pembentukan keyakinan sekolah seperti peraturan sekolah, kemudian kita bikin kesepakatan di kelas. Itu ada langkahnya ada 7. Di situ keyakinan kelas bersifat lebih mutlak dan peraturan lebih dari prinsip. Ini kita bisa bersama dengan siswa dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi kita buat siswa. Kalau yang kelas rendah sih mungkin di kelas yang mengambil siswa kelas saya rasa lebih mudah untuk membuat keyakinan. Di sini tidak perlu saya bacakan satu karena saya melihat sendiri dan saya melihat guru sudah melaksanakan, sudah membuat kesepakatan di kelas yang pada akhirnya membuat keyakinan sekolah dan sekolah kita saya rasa juga sudah membentuk keyakinan sekolahnya namanya program 5S. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, yang pertama saya ini penghukum. Termasuk saya juga sering melakukan menjadi seorang penghukum bagi peserta didik baik secara fisik maupun verbal. Kalau fisik sih mungkin sekarang udah jarang ya berbicara. Lah kita lakukan karena dampaknya orang tua bisa marah, kita yang dihukum banyak didik dengan verbal awal salah. Dan yang selanjutnya kita juga sering melakukan menjadi orang pembuat merasa bersalah. Karena posisi ini biasanya keluar lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan kewenangan lain tidak nyaman, salah, kalau tidak memiliki sering ya. Begitu kita menatap siswa tahu kalau kita marah, jadi siswa ini akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian yang selanjutnya posisi kita sebagai teman, ini pada posisi ini tidak akan sulit melalui persuasi sampai biasanya tadi itu mengaku. Ini juga kita lakukan iyalah bantulah ya tidak bantuan bapak ini tidak kalau ini tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya pemantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab awasi didik juga jika mereka buat salah kita awasi. Kalau kita kesalahan biasanya kita hukuman. Nah, yang selanjutnya inti dari posisi kontrol tadi sebenarnya manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid murid solusi permasalahannya sendiri. Sebenarnya ini yang diharapkan. Tapi saya yakin kita sudah melaksanakan juga sisi kontrol sebagai seorang manajer yang membuat salah. Tapi pada intinya kita sudah melaksanakan 5 Kemudian yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Ini langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini. Dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan langkah-langkah ini dengan tahu namanya. Saya juga sama, saya tahu namanya. Ketika saya membaca ini, oh ini ternyata saya yakin Bapak Ibu langkah di sana. Yang pertama melakukan identitas. Di sini kontrol yang akan kita lakukan semua akan lakukan ini terbaik, hal terbaik yang kita lakukan.
oleh tidak menerima 5 kebutuhan dasar lain yang selanjutnya dia menanyakan aku ini mengenai siswa secara internal. Lihat yang terakhir tiga posisi kontrol maupun pabrikan identitas di bagian pertama. Bagian ini biasanya kita pasti menginterogasi anak tanpa mungkin membuat mereka merasa bersalah. Nah, jadi membuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sama. Saya juga kita bisa menyelesaikan ini pada kata yang nantinya bisa kita sampaikan. Jadi kita menjalankan pekerjaan khususnya memberikan identitas. Tidak perlu panjang lebar karena ini juga sudah dilaksanakan. Yang kedua di halaman 11 itu ada kualifikasi tindakan bersalah. Dia tindakan lain yang sudah dilakukan dengan kalau kita memang apa yang dibahas pokoknya tadi lima dasar dengan lain bahasan kesenangan. Nah di situ ada kata-kata yang padahal bisa melakukannya yang ibu dari dia memakai juga bahasa yang apa yang baik seperti melakukan tindakan melanggar sekolah nakal itu alasannya kembali lagi ke 5 dasar kebutuhan. Yang terakhir di sini ada menanyakan keyakinan. Nah ini bagian akhir dari segi klarifikasi. Yang kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya ini bagian meyakini anak bahwa anak bisa lebih baik tingkah lakunya, juga ini kita kembali lagi menanyakan tentang itu apa yang kita percaya sebagai telah sebagai keluarga. Pasti yang lain lakukan. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Mau menjadi apa? Menurut saya itu hal-hal penting. Sebetulnya saya minta saya tidak ya hanya ingin berbagi dan ini kenapa tidak tampil aturan slide dan lain sebagainya. Saya ingin slide di ruang kepala sekolah. Sebenarnya saya juga ingin apa namanya diskusi dengan sebagainya. Saya yakin juga tiap hari sudah berdiskusi dengan teman-teman tentang kebutuhan siswa, tentang siswa di mengakhiri ini jika ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan ada di last 19 menit.